Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester di mata kuliah pembelajaran IPS SD Bahasa Indonesia serta PKN dengan dosen pengampu Ibu Magdalena Fori Rahmawati SPD SD MPD dan Ibu M. Francine Alfianto Samino SPD MPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Saya sendiri Muhammad Ansori sebagai ketua, NIM 2019-0355-0019. Kemudian Nelce Levina Laura Rumadas, NIM 2019-0355-0021. Berikutnya Melisa Mintarjan, NIM 2019-0355-0004. Selanjutnya Inosius Kalakmabin, NIM 2019-0355-0037. Kemudian Agustina Zonggonau, NIM 2019-0355-0038. Berikutnya Fajar Korano, NIM 2019-0355-0049. Dan yang terakhir Tiurma Pancarina, NIM 2019-0355-0025. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Inilah video presentasi dari kelompok kami. Oke, yang pertama kita akan masuk ke bab 1. A. Latar belakang. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan atau mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek kurikulum dan aspek pelaksanaan pembelajaran dari isi pembelajaran itu sendiri. Salah satu upaya yang dapat untuk melaksanakan pembelajaran yang menggunakan keterpaduan pembelajaran di sekolah dasar adalah dengan melaksanakan pembelajaran tematik. Laporan hasil observasi problematika pembelajaran jarak jauh atau PBB pendekatan tematik terhadap sekolah dasar ini berdasarkan yang pertama, memberikan pemahaman lebih lanjut terkait pembelajaran tematik dengan pendekatan tematik. Yang kedua, membandingkan dan mempelajari kesetaraan pendidikan sekolah dasar di beberapa daerah di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis problematika pendidikan yang menjadi salah satu dan menghambat majunya negara Indonesia. Yang keempat, mengimplementasikan rekomendasi dan solusi yang mungkin efektif dan efisien terhadap problematika pembelajaran yang dihadapi. Yang pertama, hakikat pembelajaran IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS bukanlah disiplin ilmu, melainkan suatu program pelajaran atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang-bidang ilmu sosial seperti ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, dan ilmu sosial. Hakikat pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar adalah sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di SD pada hakikatnya adalah aktivitas belajar siswa yang mempelajari dasar-dasar bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sehingga memiliki keterampilan berbahasa yang terdiri dari 4 komponen, yakni keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan mendengar, dan keterampilan menulis. Pendekatan pembelajaran yang paling umum atau paling dominan digunakan oleh guru di sekolah dasar adalah pendekatan tematik. Pendekatan tematik sendiri adalah cara menyampaikan suatu konsep pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam suatu tema. Dengan pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bermakna kepada setiap siswa. Nah, dalam proses pengambilan suatu tema, guru harus memperhatikan permasalahan atau persoalan yang terjadi di dalam lingkungan kehidupan siswa, sehingga tema yang diambil benar-benar berasal dari pengalaman kehidupan siswa sendiri. Bagian C tentang metode pembelajaran.
Metode pembelajaran yang paling umum digunakan oleh guru di sekolah dasar. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini adalah cara guru memberikan atau menyampaikan materi dengan memberikan penjelasan atau uraian kepada sejumlah siswa pada saat-saat tertentu. Nah, metode ini menitik beratkan atau unsur yang paling dominan adalah unsur pendengaran. Dengan kata lain, metode ceramah ini disampaikan melalui lisan dan guru menyampaikan guru menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan dan siswa dapat mendengarkan secara pasif. Metode selanjutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah cara guru menyajikan suatu materi pembelajaran dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa secara individu maupun kelompok agar siswa lebih aktif berpendapat tentang persoalan-persoalan tertentu sesuai dengan materi yang dikaji. Dan dalam proses diskusi diharapkan dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu yang dapat menjadikan hasil pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut. Metode yang ketiga adalah metode belajar terbalik atau dikenal dengan flipped learning. Metode flipped learning ini adalah metode yang mengintegrasikan proses pembelajaran secara offline dengan online. Nah, kenapa metode flipped learning ini disebut metode belajar terbalik? Karena dalam proses penyusunan RPP sampai proses RPP disesuaikan atau disusun berdasarkan proses pembelajaran secara offline. Tetapi dalam memilih metode atau dalam proses penyampaian materi ini menggunakan atau dengan cara secara online. Nah, itu yang disebut metode flipped learning. Kemudian metode selanjutnya adalah metode dengan belajar dengan melakukan atau learning by doing. Metode dengan learning by doing ini memfokuskan pada proses keaktifan siswa dalam berinteraksi, berdiskusi atau berdemonstrasi atau melakukan sejumlah kegiatan secara langsung dan diharapkan siswa dapat mengambil pengalaman belajar atau menyimpulkan beberapa pengetahuan secara langsung melalui pengalaman belajarnya. Metode selanjutnya adalah metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini disusun oleh guru sedemikian rupa dengan petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman tertentu dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan secara pribadi. Pembahasan selanjutnya adalah bagian B tentang literasi dasar. Literasi dasar yang pertama adalah literasi baca tulis. Literasi baca tulis ini menitik beratkan pada kemampuan siswa dalam membaca, menulis, berbicara maupun mendengarkan. Nah, literasi berikutnya, literasi yang kedua adalah literasi digital. Literasi digital ini memberikan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi untuk menjawab atau memenuhi kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Literasi yang ketiga adalah literasi sains. Literasi sains ini adalah literasi yang menitikberatkan pada kemampuan pengetahuan siswa. Kemudian literasi yang keempat adalah literasi budaya. Literasi budaya ini adalah memfokuskan pada kemampuan siswa dalam memahami dan bersikap terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia, terlebih khusus di lingkungan sekitar hidupnya. Dan selanjutnya kita akan membahas bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, saya akan membahas subjek penelitian. Subjek penelitian di sini kami mewawancarai beberapa guru dari 3 pulau yaitu Jawa, Kalimantan, dan Papua. Kemudian untuk waktu dan tempat penelitian, kami menyebarkan di form dan wawancara dari tanggal 28 Maret 2021 hingga 3 April 2021. Di 28 Maret kami mendapatkan 6 responden. Kemudian di 29 Maret kami mendapat 2 responden dan di tanggal 3 April kami mendapat 2 responden juga.
Dan untuk tempat penelitian, kami menggunakan di rumah masing-masing responden karena saat ini kondisi yang tidak memungkinkan untuk kami offline dan mencari narasumber secara offline. Dan kemudian untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan 2 teknik, yaitu wawancara dan angket. Wawancara adalah teknik bertanya kepada narasumber untuk mendapatkan suatu informasi. Sementara angket adalah menyebarkan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis juga. Kenapa kami menggunakan 2 metode ini? Karena untuk teknik pengumpulan data kami menggunakan Gform agar penyebarannya lebih mudah karena Gform bisa diakses secara online oleh masing-masing narasumber. Tapi ada kelemahan di teknik ini, yaitu tidak semua para narasumber dapat mengakses link yang kami sediakan, sehingga kami juga menggunakan teknik wawancara agar informasi yang kami dapatkan lebih akurat dan kami lebih mempunyai banyak informasi. Baik, selanjutnya kita memasuki bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, A. Sekolah. Nah, sekolah yang mendominasi responden serta narasumber kami ini berada di Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan, serta Pulau Papua. Kemudian yang B yaitu tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik di sini terdapat 10 terkecuali 1 orang. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah juga, karena jikalau misalkan kelas-kelas tersebut kosong dengan gurunya berhalangan hadir, maka beliau turut ikut mengajar. Kemudian yang C, jenis kelamin serta usia. Nah, jenis kelamin yang mendominasi di sini terdapat jenis kelamin perempuan dengan angka 60% ataupun 6 orang. Kemudian disusul dengan angka 40% ataupun 4 orang dari laki-laki. Nah, untuk usianya itu sendiri terdapat dari rentang 23 tahun, 24 tahun, 26 tahun hingga 53 tahun sebagai tenaga pendidik. Kemudian kita membahas tentang perbedaan antara luring dan daring. Nah, perbedaan antara luring dan daring ini terdapat 3 yang paling signifikan yang terdapat dari data-data responden serta narasumber kami. Yang pertama ada penyusunan RPP, kemudian metode pembelajaran, yang terakhir media pembelajaran yang digunakan. Yang pertama penyusunan RPP. Dari data hasil responden serta narasumber kami dapat disimpulkan bahwa penyusunan RPP ini hanya mengalami penekanan pada bagian inti, di mana pengurangan di bagian awal serta penutupnya. Kemudian kita masuk kepada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang paling signifikan serta digunakan dalam konteks PJJ tematik ini ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini diterapkan hampir secara keseluruhan dari masing-masing sekolah yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, serta Pulau Papua. Kemudian yang C, metode belajar terbalik. Nah, metode belajar terbalik ini sangat unik, yaitu hanya diterapkan pada salah satu kelas, yaitu kelas 1 khususnya di sekolah daerah Jabodetabek. Nah, kemudian yang D yaitu metode belajar sambil melakukan. Nah, metode belajar sambil melakukan ini diterapkan di khususnya Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Papua, karena metode ini dirasa sangat cocok dengan keadaan sekitar, di mana anak-anak bisa mengamati kemudian berkolaborasi di antara orang tua serta temannya dalam konteks PJJ ini. Kemudian yang E itu terakhir metode pemberian tugas. Nah, metode pemberian tugas ini diterapkan oleh beberapa sekolah, khususnya sekolah yang berada di Jabodetabek, kemudian sekolah yang berada di Pulau Papua, yaitu dengan rentang kelas antara kelas 2, kelas 5, serta kelas 6. Kemudian yang terakhir tentang media pembelajaran. Nah, tentang media pembelajaran ini cukup unik juga karena media yang digunakan oleh guru-guru itu terdapat dari YouTube, kemudian PowerPoint, dan yang terakhir lingkungan sekitar. Selanjutnya yang E yaitu keterampilan. Nah, keterampilan di sini ada 3 ranah untuk mencapai suatu keterampilan ataupun psikomotoriknya seorang anak. Yang pertama ada ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini dikembangkan melalui penugasan, diskusi, maupun lembar kerja siswa. Kemudian untuk sikap itu dia bisa siswa secara berkolaborasi, kemudian diamati serta dievaluasi oleh guru-guru pada saat mengajar ataupun pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu psikomotorik atau keterampilan si peserta didik ini.
Nah, ini untuk menunjang suatu keterampilannya bisa kita terapkan sesuai dengan KD ataupun sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Khususnya misalkan kita ambil contoh sebagai mata pelajaran bahasa Indonesia, karena siswa bisa berbahasa dengan baik yang dituangkan dalam pidato ataupun dalam pembacaan puisi. Kemudian yang F, lembar kerja siswa. Nah, sebanyak 20% responden kami mengatakan bahwa lembar kerja siswa tidak dikembangkan oleh guru-guru yang berada di sekolah. Nah, kemudian sebanyak 80% ini dikembangkan melalui gurunya menyebarkan ke rumah-rumah yang khususnya dekat ataupun melalui WhatsApp, kemudian atau media sosial yang mereka gunakan untuk berdiskusi secara daring ini. Kemudian lembar kerja siswa itu sendiri dikembangkan melalui kreativitas guru dan tergantung dari kebutuhan siswa, kemudian tidak lepas dari buku ataupun panduan bahan ajar dari guru itu sendiri. Kemudian yang G yaitu pengembangan bahan bacaan. Nah, pengembangan bahan bacaan ini guru-guru suka mengembangkan bahan bacaan dari internet, kemudian diverifikasi, kemudian baru dibagikan kepada siswa-siswinya. Kemudian yang H yaitu literasi dasar. Nah, literasi dasar di sini terdapat 4 literasi yang dikembangkan pada masing-masing sekolah yang ada di Pulau Jawa sampai dengan Papua. Nah, di mana literasi baca tulis, kemudian literasi budaya, literasi sains, serta literasi digital. Nah, literasi baca tulis ini diterapkan dikhususkan untuk kelas kecil, kemudian adapun sekolah-sekolah yang menerapkan dalam konteks kelas-kelas yang besar. Kemudian ada yang kedua yaitu budaya. Nah, literasi budaya ini bisa diterapkan pada saat pembelajaran tematik ataupun PKN berlangsung. Nah, itu bisa kita terapkan pada saat berdiskusi di mana kita menghargai pendapat ataupun karya-karya dari teman-temannya itu sendiri, ataupun memakai pakaian batik sebagai ciri khas orang Indonesia. Kemudian tentang sains itu dikembangkan melalui pengamatan, observasi ataupun pembacaan dari internet ataupun dari buku-buku yang tersedia berbentuk PDF. Kemudian yang terakhir digital. Nah, digital ini sifatnya guru-guru mengajarkan aplikasi-aplikasi ataupun berbijaksana dalam menggunakan media sosial atau semacam edukasi dalam bersosial media, di mana guru mengajarkan beberapa tips-tips yang menarik, kemudian mengajarkan bagaimana caranya membuat suatu animasi ataupun merekomendasikan channel serta tontonan-tontonan yang menarik untuk menunjang perbaikan dalam pembelajaran. Kemudian yang H terkait referensi buku bacaan. Nah, terkait referensi buku bacaan di sini terdapat 3 kendala yang paling signifikan terdapat masing-masing dari responden serta narasumber kami. Yang pertama, terdapat banyak buku referensi bacaan di perpus. Namun sayangnya mereka karena daring, mereka tidak bisa mengakses buku-buku tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menunjang literasi dasar tadi hanya terdapat buku tematik. Nah, kemungkinan besar ini hanya terdapat di buku yang berbasis baca tulis, kemudian sains serta budaya. Jadi yang bagian literasi digital agak terbelakangkan. Kemudian yang terakhir ada yang ketiga yaitu yang dikembangkan hanya literasi baca tulis. Nah, ini hanya salah satu khususnya di Pulau Jawa, yaitu diterapkan pada kelas 2 dan 1 saja. Kemudian yang F, kendala pembelajaran tematik dalam PJJ. Nah, kendalanya ini sangat bervariatif, namun kami simpulkan bahwa secara umum kendala-kendala yang guru-guru alami adalah kendala yang sangat serius. Yang pertama ada kendala jaringan, kemudian yang kedua ada kendala keterbatasan dalam mengakses suatu materi, kemudian keterbatasan gadget, dan yang terakhir kendala peran orang tua yang membantu anak sehingga anak tersebut menjadi manja kemudian bermalas-malasan untuk belajar.
Baik, selanjutnya kita akan membahas rekomendasi terkait problematika pembelajaran tematik khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, serta IPS di SD dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Kami merekomendasikan 4 pilar utama. Yang pertama ada media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, yang ketiga strategi pembelajaran, dan yang terakhir komunikasi. Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini kami merekomendasikan media pembelajaran seperti media interaktif, di mana siswa bisa berinteraksi dengan apa yang dialaminya saat ini. Contohnya buku elektronik. Nah, buku elektronik itu sendiri bisa kita akses seperti pesonaedu.com. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya melalui internet dengan mengetikkan keyword di Google dengan pesonaedu.com. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini kami rekomendasikan 2 metode pembelajaran yang paling efektif yang sekarang khususnya dalam pembelajaran tematik, yaitu role playing. Nah, role playing ini untuk mensupport pembelajaran bahasa Indonesia kalau misalkan terdapat pembelajaran tersebut sebagai percakapan 2 ataupun 3 orang, di mana murid-murid bisa berkelompok 2-3 orang memerankan suatu peran ataupun orang yang dimaksud dalam cerita tersebut. Kemudian dari itu sendiri untuk menunjang lagi pembelajaran tematik, untuk melihat kembali konsep-konsep, menemukan konsep-konsep itu sendiri, murid-murid bisa diterapkan dalam pembelajaran metode yang bersifat mind mapping, di mana mind mapping ini kita hubungkan dari pembelajaran IPS kepada pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian dialihkan lagi menjadi pembelajaran PKN. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang dimaksud di sini kita tidak hanya monoton dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat ceramah ataupun yang lain, karena murid cenderung bosan. Kemudian dengan keadaan yang sekarang mereka mengalami keadaan mental yang sangat terpuruk. Nah, di sini kami menyarankan untuk memakai strategi pembelajaran yang bersifat kolaboratif atau kita sebut biasanya dengan cooperative learning, di mana setiap pembelajaran dalam strategi tersebut terdapat anak-anak yang berada di atas ataupun di top, kemudian di medium, kemudian yang di bottom. Yang mana yang dimaksud yang di top adalah anak yang paling pintar, kemudian yang biasa saja, dan yang dalam tanda kutip anak-anak yang mempunyai keterbatasan dalam menangkap. Nah, yang dimaksud dalam di sini mengapa di mix, karena harapannya untuk metode-metode serta strategi tersebut bisa menunjang mereka saling berdiskusi, mereka saling berkolaborasi, mereka saling dapat berbagi ilmu serta konsep dari pembelajaran tematik itu sendiri. Kemudian untuk yang terakhir yaitu yang keempat tentang komunikasi. Nah, komunikasi yang kami maksud dalam di sini adalah pentingnya antara kerjasama sekolah serta guru-guru serta dari pihak masyarakat ataupun orang tua, di mana seperti halnya yang kita tahu saat ini berdasarkan riset dan pengalaman kita bahwasanya anak-anak sedangkan yang berada dalam offline saja mereka sudah kerap kali meminta bantuan kepada orang tua. Bagaimana tidak dengan keadaan kita yang online sekarang? Nah, itu juga dilontarkan oleh salah satu responden serta narasumber kami dalam penelitian kali ini. Nah, jadi harapannya guru ataupun pihak sekolah ini bisa membangun komunikasi yang intensif untuk menanggulangi hal tersebut, di mana kita membicarakan hal tersebut dengan baik atau mendiskusikannya kepada orang tua agar tidak terjadi pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh peserta didik ataupun siswa tidak dikerjakan oleh orang tua demi kebaikan bersama serta untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk pada bab yang terakhir, bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan analisis pada bab sebelumnya tentang problematika pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan pembelajaran IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia dalam pendekatan tematik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, A. Sekolah, yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian dan laporan ini terbesar dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan Papua. Sekolah yang menjadi responden terbanyak didominasi oleh sekolah di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 8 tenaga pendidik.
Tenaga pendidik dari sekolah Kalimantan dan Papua memiliki hambatan pada saat pengisian kuesioner yang diberikan oleh kelompok dan terkendala koneksi internet pada saat pengisian ulang. Yang berikutnya B. Tenaga pendidik. Secara keseluruhan, responden ada dalam laporan ini adalah guru kelas yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6, kecuali kelas 4. Di antaranya guru kelas 1 dengan inisial N dan yang mengajar di SD Efrata dan SD Harapan Prestasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu saran. Nah, berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan dalam analisis problematika pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan pembelajaran IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia dalam pendekatan tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, saran kepada calon pendidik atau mahasiswa. Nah, kita semua tidak tahu perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di masa depan. Sehingga sebagai calon pendidik, kita harus mampu mempersiapkan diri akan perubahan dan kemungkinan dapat mengubah cara kita mengajar. Seperti sekarang melalui pembelajaran jarak jauh, ada banyak guru-guru yang harus belajar menggunakan komputer dan aplikasi yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Kendala-kendala seperti internet error dan lain sebagainya, kita harus mampu mempunyai solusi dan strategi yang baik dalam menyampaikan materi. Yang kedua, sekolah. Adanya perubahan situasi seperti saat ini mengharuskan sekolah untuk siap menyediakan sarana dan prasarana. Seperti di beberapa sekolah tertentu, anak dapat masuk ke sekolah tetapi dibatasi siswa dan guru, yaitu masuk secara bergantian. Cara ini cukup efektif karena seperti yang kita ketahui, anak menggunakan indera penglihatan yang lebih dominan untuk dapat memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, saran untuk guru, yaitu berdasarkan hasil pengamatan kelompok, para guru kebanyakan sudah mampu beradaptasi dengan keadaan ini, di mana semua serba teknologi. Guru-guru mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh, walaupun banyak kendala yang dihadapi, tetapi mereka mampu mengatasinya dengan baik. Saran kelompok, sebaiknya guru memberikan tugas tentang materi yang belum tersampaikan kepada siswa sehingga mereka dapat mempelajarinya secara mandiri dan tidak tertinggal dalam pembelajaran berikutnya karena waktu yang terbatas.